Kita telah sampai di episode 3 Avatar The Legend of Korra. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Episode sebelumnya menceritakan frustasinya Korra berlatih pengendalian udara, hingga pertikaian terjadi antara Korra dan Tenzin. Kemudian Korra bergabung dengan tim Fire Ferrets. Dia bertanding dengan sangat baik dan membawa mereka pada kemenangan. Mereka akan melanjutkan ke pertandingan selanjutnya, yaitu turnamen kejuaraan. Pagi itu di tempat latihan, Fire Ferrets sedang berlatih untuk menyambut turnamen kejuaraan. Kemudian datang seorang pria bernama Butaka. Butaka adalah pengelola turnamen pro bending. Dia datang untuk memberi hasil kepada Fire Ferret atas kerja kerasnya selama bertanding. Ini sangat mirip dengan dunia nyata. Baru saja terima uang langsung terpotong hutang tanpa tersisa. Pinjaman pribadi untuk bahan makanan. Apa? Kemudian Butaka berkata bahwa Fire Ferret harus membayar 30.000 yuan untuk mendapat tempat di turnamen kejuaraan. 30.000 yuan? Mereka hanya memiliki waktu 1 minggu untuk segera membayar. Jika tidak, maka mereka akan tersingkir dari turnamen. Entah dari mana mereka akan mendapatkan uang itu, tapi Mako berkata akan segera mencari jalan keluarnya. Aku akan cari jalan keluarnya. Selalu begitu. Saksikan Pabu si musang api luar biasa. Di sisi lain, Bolin juga berusaha dengan cara melakukan pertunjukan sirkus bersama hewan peliharaannya yang bernama Pabu. Bolin sangat optimis orang-orang akan membayar mahal atas ide itu, tapi ternyata seseorang hanya melempar koin 1 yuan saja. Yang bagus. Tada! Dapat 1 yuan. Kemudian setelah itu datang seorang pria bernama Sedisin menggunakan mobil mewah. Sedisin adalah perekrut anggota baru untuk sebuah kelompok kejahatan. Dia juga tahu bahwa Bolin membutuhkan uang untuk melanjutkan pertandingannya. Maka dari itu Sedisin menawarkan Bolin untuk menjadi pengawal Lightning Bolt Zord. Tapi Bolin berkata bahwa Mako melarangnya untuk berhubungan dengan Triple Threat. Triple Threat adalah sebuah kelompok kejahatan yang dipimpin oleh Lightning Bolt Zord. Kemudian Sedisin meyakinkan Bolin bahwa ini hanya tugas untuk keamanan saja dan tidak ada yang berbahaya. Lalu dia melemparkan sekepok uang ke dalam kaleng Bolin. Tidak ada yang berbahaya. Hah? Mako mendapat pekerjaan di pabrik pembangkit listrik dengan bayaran yang lumayan. Saat dia pulang, Bolin tidak ada di rumah. Bo, aku pulang. Mako berpikir mungkin Bolin sedang melakukan kunjungan ke rumah Korra. Lalu bergegaslah Mako menyusulnya. Pasti si burung pencinta itu melakukan kunjungan rumah. Saat itu Korra sedang berlatih bersama Jinora dan Iki. Kemudian Mako datang membuat Korra salah tingkah. Mako bertanya keberadaan Bolin, tapi sayangnya Bolin tidak ada di sana. Lalu Mako mencurigai bahwa Bolin terlibat hal yang buruk. Melihat Mako yang cemas, Korra menawarkan diri untuk membantu menemukan Bolin. Akhirnya mereka pun pergi bersama dan membawa naga hewan peliharaan Korra. Mako dan Korra pergi menuju tempat yang biasa dikunjungi Bolin. Tapi ternyata Bolin tidak ada di sana. Kemudian Mako bertanya pada sekelompok anak yang sedang bermain. Salah satunya mendekat, dia bernama Skoci, yang hanya akan menjawab jika Mako memberinya uang. Cih, profesional sejati. Dia berkata bahwa tadi siang Bolin di sini melakukan pertunjukan sirkus dengan hewan peliharaannya. Lalu Sedisin datang dan memberinya banyak uang. Kemudian anak itu berbisik bahwa Triple Threat, Red Monsoon, dan Agni Kai sedang berperang merebutkan wilayah. Dari sinilah Mako menyadari bahwa Bolin tidak baik-baik saja. Di depan, sebaiknya kita hati-hati. Mendapat info dari Skuci, Mako dan Korra segera mendatangi markas Triple Threat. Di episode 1, Korra pernah terlibat pertarungan dengan 3 pria, dan itulah kelompok dari Triple Threat. Sesampainya mereka di markas Triple Threat, terlihat di sana sangat sepi, bahkan sebuah ruangan terlihat sangat berantakan. Kemudian terdengar suara yang ternyata itu adalah anak buah dari Amon.
Mereka pergi dari kejaran Mako dan Korra menggunakan motor dan mobil box. Lalu terlihat Bolin dan Shedishin disekap di dalam mobil box itu. Mako dan Korra terus berusaha mengejarnya, tapi sayang dua orang di antara mereka menghalangi laju naga. Pertarungan terjadi tak terhindarkan. Kelompok Amon menyerang menggunakan totok syaraf, yang menyebabkan Mako dan Korra tidak dapat melakukan pengendalian. Kemudian Mako berkata ini hanyalah sementara. Setelah itu semua akan kembali normal. Dan pada akhirnya mereka lolos dari kejaran Mako dan Korra. Aku tidak bisa mengendalikan. Karena Korra tahu siapa penculik Bolin, dia memiliki ide untuk pergi ke pusat kota menemui demonstran anti pengendali. Hanya itu satu-satunya petunjuk untuk dapat menemukan Bolin. Saat sedang menunggu pagi tiba, Korra bertanya pada Mako kenapa Bolin bisa ikut dalam kelompok. Kemudian Mako menjawab bahwa dulu mereka pernah bekerja untuknya demi bertahan hidup di jalan. Mako dan Bolin kehilangan keluarganya pada saat berusia 8 tahun. Orang tuanya dibunuh oleh perampok pengendali api tepat di hadapan Mako. Pagi tiba, mereka terbangun dari tidurnya. Mereka bermalam di bawah pohon demi menunggu demonstran itu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul. Mereka segera mendekatinya dan menanyakan keberadaan Bolin. Tapi sepertinya dia hanya orang biasa yang bertugas untuk mencari orang agar berpihak pada Amon. Saat Korra marah, banyak lembar kertas yang berterbangan. Itu adalah lembar undangan untuk bisa menghadiri pertemuan yang diadakan Amon. Mako mengambil beberapa lembar dan setelah itu mereka pergi. Masalah baru yang muncul adalah mereka tidak tahu di mana lokasi Amon mengadakan pertemuan itu. Kemudian Mako menyadari bahwa lembar-lembar kertas itu memiliki sebuah teka-teki yang ternyata menunjukkan ke lokasi Amon. Ini acara tertutup. Tidak boleh ada yang masuk tanpa undangan. Maksudmu ini? Singkat cerita, Mako dan Korra datang menyamar bagaikan orang biasa yang tidak memiliki pengendalian. Mereka masuk dan melihat banyak sekali orang yang hadir. Setelah itu Amon muncul memberitahu visi misinya sebagai pimpinan dari Equalis atau kelompok anti pengendali. Amon ingin menciptakan dunia baru tanpa adanya seorang pengendali. Hal itu dilakukan Amon karena dahulu keluarganya diserang perampok yang menggunakan pengendalian api. Orang tuanya meninggal dan Amon sendiri mendapat luka di wajahnya, sehingga dia harus menggunakan topeng. Amon sangat menentang Avatar. Baginya pengendalian adalah sumber masalah dan peperangan di dunia. Maka dari itu Amon mengundang banyak orang untuk melihat aksi paling mengerikan bagi seorang pengendali. Sambutlah Lightning Bolt Zol, pemimpin Triple Triad dan seorang penjahat terkenal di Republic City. Diam kalian. Setelah itu muncullah Lightning Bolt Zol, pimpinan kelompok Triple Threat, diikuti dengan Shedishin dan terakhir Bolin. Korra yang melihatnya tak sabar ingin segera menyelamatkan Bolin. Tapi Mako berkata ini tidaklah mudah, kita harus gunakan cara yang cerdas. Sambil mencari ide, Mako dan Korra terus melihat apa sebenarnya yang akan dilakukan Amon. Lightning Bolt Zol diberi kesempatan untuk melawan Amon, hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Pengendalian apinya hilang untuk selamanya. Ini sangat tidak masuk akal. Padahal seharusnya ini hanya bisa dilakukan oleh seorang avatar. Akhirnya Mako membuat rencana sebelum giliran Bolin tiba. Korra diminta untuk merusak pipa uap agar perhatian semua orang teralihkan. Kemudian pada saat yang tepat, Mako datang menyelamatkan Bolin. Bolin, kau tidak apa-apa? Iya, Mako, aku sayang padamu. Selain memiliki kemampuan totok syaraf, kelompok Equalis juga memiliki senjata berupa tongkat listrik. Mereka mengejar dan melawan hingga Mako dan Bolin berhasil dilumpuhkan. Pada saat itu Korra datang tepat waktu, membawa pergi Mako dan Bolin dari kelompok Equalis.
Pergi, aku ingin menunggangimu. Di kuil udara, Tenzin yang sedang mencemaskan Korra tiba-tiba dia datang dengan wajah yang murung. Lalu Korra menceritakan tentang Amon yang bisa menghilangkan pengendalian. Tenzin sangat terkejut mendengar hal itu, karena yang dia tahu kemampuan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang avatar. Jika Amon dibiarkan maka jelas ini akan berdampak buruk bagi para pengendali. Tapi dari manakah sebenarnya datangnya kemampuan itu? Dan apakah Korra mampu melawan Amon dan pengikutnya? Nantikan episode selanjutnya hanya di Nontonin. Buat yang masih bingung sebenarnya Bolin diculik siapa? Jadi awalnya Bolin ditawarkan untuk menjadi pengawal Lightning Borzoi, pimpinan kelompok kejahatan yang bernama Triple Threat. Di sisi lain ada juga kelompok kejahatan yang bernama Red Moon Sun dan Agni Kei. Ketiga kelompok ini adalah pengendali, mereka bersaing demi mendapatkan wilayah. Kemudian Amon adalah seorang pimpinan Equalis atau anti pengendali. Dia menculik kelompok Triple Threat serta pimpinannya Lightning Borzoi. Nah, kebetulan di sana ada Bolin yang baru saja bergabung dalam kelompok itu. Akhirnya Bolin terlibat dalam aksi Amon untuk menghilangkan pengendalian yang dimulai dari kelompok Triple Threat. Jadi musuh avatar sesungguhnya adalah Amon, kelompok terkuat yang anti pengendalian. Ngerti ora Son?